Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristiawati dengan nomor NIM 290205021 dari Prodi Akuntansi, mata kuliah pengantar Ekonomi Mikro oleh dosen pengampu Ibu Eka Putri MPDE. Semester 1 Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pancasakti. Teman-teman, video kali ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah pengantar Ekonomi Mikro oleh dosen pengampu Ibu Eka Putri MPDE. Materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama teori perilaku konsumen dan produsen. Yang kedua yaitu upaya atau cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir biaya produksi. Yang ketiga yaitu pasar persaingan sempurna. Pengertian perilaku konsumen. Secara umum, definisi dari perilaku konsumen adalah interaksi dinamis antara pengaruh dan kognisi, perilaku, dan kejadian di sekitar kita, di mana terdapat aspek pertukaran di dalamnya. Dari definisi umum tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat 3 faktor penting di dalam definisi tersebut, yaitu perilaku konsumen adalah dinamis, melibatkan interaksi antara pengaruh dan kognisi, perilaku, dan kejadian sekitar, adanya aspek pertukaran. Teori perilaku konsumen. Yang pertama yaitu teori ekonomi mikro. Teori ini beranggapan bahwa setiap konsumen akan berusaha memperoleh kepuasan maksimal. Mereka akan berupaya meneruskan pembelinya terhadap suatu produk apabila memperoleh kepuasan dari produk yang telah dikonsumsinya. Yang kedua yaitu teori psikologis. Teori ini mendasarkan diri pada faktor-faktor psikologis individu yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan. Bidang psikologis ini sangat kompleks dalam menganalisa perilaku konsumen karena proses mental tidak dapat diamati secara langsung. Yang ketiga yaitu teori antropologis. Teori ini juga menekankan perilaku pembelian dari suatu kelompok masyarakat yang ruang lingkupnya sangat luas, seperti kebudayaan, kelas-kelas sosial, dan sebagainya. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama yaitu budaya. Faktor budaya memiliki pengaruh yang luas dan mendalam terhadap perilaku. Peran budaya, subbudaya, dan kelas sosial pembeli sangat penting. Yang kedua yaitu faktor sosial. Faktor ini, perilaku seseorang konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok acuan, keluarga, serta peran dan status. Beberapa kelompok keanggotaan adalah kelompok primer seperti keluarga, teman, tetangga, dan rekan-rekan kerja yang berinteraksi dengan seseorang secara terus-menerus dan informal. Faktor yang ketiga yaitu faktor pribadi. Keputusan konsumen juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Karakteristik tersebut adalah usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep dari pembeli. Faktor yang keempat yaitu faktor psikologis. Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh 4 faktor psikologis utama, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan atau pembelajaran, serta keyakinan dan pendirian atau sikap. Teori perilaku produsen. Perilaku produsen adalah kegiatan pengaturan produksi sehingga produk yang dihasilkan bermutu tinggi dan bisa diterima di masyarakat. Jadi, teori perilaku produsen yaitu suatu teori yang menjelaskan tentang bagaimana tingkah laku atau perilaku produsen dalam menghasilkan produk yang mencapai efisien dalam kegiatan produksinya. Produsen berusaha untuk menghasilkan produksi sebaik mungkin dengan mengatur penggunaan faktor produksi yang paling efisien. Teori produksi. Teori produksi adalah teori yang menjelaskan hubungan antara tingkat produksi dengan jumlah faktor produksi dan hasil penjualan outputnya. Di dalam menganalisis teori produksi, mengenal 2 hal. Yang pertama, produksi jangka pendek. Perusahaan yang memiliki input tetap dan menentukan beberapa banyaknya input variabel yang harus dipergunakan. Yang kedua yaitu produksi jangka panjang. Adalah suatu proses produksi tidak bisa diukur dengan waktu tertentu. Misalnya 10 tahun, 5 tahun, 15 tahun, dan seterusnya.
Faktor-faktor produksi. Terdapat dua macam faktor produksi, yaitu produksi asli dan produksi turunan. Produksi asli yang termasuk dalam produksi asli yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia. Nah, sumber daya alam di sini itu contohnya tanah, air, udara, dan sinar matahari dan lain sebagainya. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia di sini terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu tenaga kerja terdidik, contohnya manajer, produksi, bertugas untuk penanggung jawab. Yang kedua yaitu tenaga kerja terlatih, contohnya yaitu tenaga kerja produksi atau buruh, kerja, security, driver, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, contohnya office boy atau office girl, buruh angkut, dan lain sebagainya. Untuk faktor produksi turunan, yang termasuk faktor produksi turunan di sini adalah modal dan keahlian atau skill. Upaya atau cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir biaya produksi. Yang pertama yaitu penghematan internal. Ada beberapa cara yang bisa ditempuh oleh perusahaan manufaktur untuk mengurangi biaya-biaya produksi tersebut, yakni optimalisasi belanja bahan baku, efisien operasional, dan mengurangi pemborosan pada saat produksi. Yang kedua yaitu menghemat biaya tenaga kerja. Ada beberapa cara opsi lain untuk meminimalisir biaya tenaga kerja ketika baru melakukan produksi. Pertama, dengan mengurangi jumlah tenaga kerja. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan tenaga kerja seefisien mungkin, sesuai kebutuhan, atau mengganti tenaga kerja manusia dengan teknologi mesin jika bisa menggunakan mesin. Yang ketiga yaitu cari penyedia bahan baku yang lebih murah. Coba negosiasikan kembali harga material yang Anda beli dari penyedia bahan baku Anda. Jika hal ini tidak memungkinkan, cek lagi apakah ada penyediaan bahan baku lainnya yang lebih murah dari setiap barang yang Anda produksi saat ini. Yang keempat yaitu temukan sistem produksi yang paling efisien. Dalam berproduksi, pastikan sistem yang Anda jalankan dalam proses produksi memang sudah efisien. Cari tahu pada sisi mana mungkin terjadi kebocoran dana dan pemborosan. Kemudian, lakukan tindakan segera untuk mensiasatinya. Libatkanlah semua ini produksi untuk membuat sistem yang paling efisien. Materi yang selanjutnya yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah model pasar yang paling klasik dan paling sering digunakan dalam analisis ilmu ekonomi. Model ini telah dianggap sebagai teori dan secara luas digunakan untuk meramalkan keadaan ekonomi. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, memiliki banyak penjual dan pembeli. Yang kedua, barang atau jasa yang diperjualbelikan bersifat homogen. Yang ketiga, faktor produksi bebas bergerak. Yang keempat, bebas mengambil keputusan. Yang kelima, pembeli dan penjual mengetahui keadaan pasar. Dan yang keenam yaitu produsen bebas keluar masuk pasar. Kelebihan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, tidak ada persaingan antara penjual. Yang kedua, tidak ada persaingan di pasar ini karena produk dan harganya yang serupa. Yang ketiga, dalam pasar persaingan sempurna, penjual tidak perlu melakukan pemasangan iklan sebagai bentuk dari promosi. Yang keempat, harga yang tercipta terjadi karena adanya transaksi tawar-menawar antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Yang kelima yaitu penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam bertransaksi. Yang keenam, mendorong efisiensi dalam produksi dalam jumlah yang banyak sehingga membuat produsen saling meningkatkan mutu pelayanan. Kekurangan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, produk yang dijual bersifat homogen sehingga pembeli tidak mempunyai pilihan dan tidak ada kepuasan yang maksimal. Yang kedua, inovasi yang terjadi hanya sedikit serta mudah ditiru oleh perusahaan lain. Yang ketiga, karyawan yang terlibat menerima upah rendah. Yang keempat, tidak ada pendapatan yang seimbang antara masing-masing produsen sehingga dapat menyebabkan konflik. Ya teman-teman, itulah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.